Halo, Assalamualaikum. Ini adalah laptop gaming terbaru dari Asus. Ya, ini adalah ROG Zephyrus G14 ya. Sebuah laptop gaming yang punya karakter berbeda, yang nampaknya selain cocok buat gamers, juga cocok buat kreator dan juga orang kantor. Mengingat saya ini bukan gamers dan juga sudah nggak ngantor, jadi video review ini akan mengambil sudut pandang dari sisi seorang kreator ya. Mari kita mulai. Seingat saya, ROG Zephyrus G14 ini sudah nongol sejak tahun lalu, dan sejak saat itu pula saya sudah penasaran ingin menjajalnya. Alasannya sih simpel, ini adalah laptop gaming dan ukuran dan bobot paling compact. Dengan layar 14 inci, dimensi G14 ini sudah sangat mirip Ultrabook ya. Yang paling kentara beda, paling hanya di ketebalannya saja. Beratnya cuma 1,6 kg ya, dan rasanya paling ringan di antara laptop gaming yang sudah beredar sejauh ini. Seandainya saya tak menyebutkan bahwa ini laptop gaming, saya yakin tak banyak yang akan menebak bahwa ini adalah laptop dari ROG. Memang penampakannya neat ya, tidak terlalu berotot, tapi masih ada bagian-bagian terutama di bagian hinge-nya yang menunjukkan bahwa ini punya karakter laptop gaming. Lalu silakan lihat di balik lid atau cover dari laptop gaming ini ya. Ini warnanya Moonlight White yang saya review kali ini. Ada sebuah animatrix LED panel yang bisa kita custom sesuka hati. Dan saya pernah pakai laptop ini buat background di sebuah video review smartphone. Waktu itu saya pakai buat animasi teks berjalan ya. Dan ini udah keren banget kelihatannya. Oke, sekarang saatnya kita mengabsen kelengkapan ports dari laptop ini ya. Di sisi kiri, kita bisa melihat lubang pembuangan panas, lanjut port DC input, HDMI 2.0, kemudian USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support power delivery dan juga DisplayPort 1.4. Kemudian juga ada jack audio combo 3,5 mm. Sementara di sisi kanan, kita akan temukan Kensington lock dan lubang pembuangan panas yang juga masih mendominasi. Lanjut, ada dua port USB 3.2 Gen 1 Type A dan port USB Type-C 3.2 Gen 2 dan memang tidak ada memory card reader ya di laptop ini. Juga di laptop Zephyrus series memang tidak ada webcamnya ya. Beralih ke sisi dalam, layout keyboardnya ini saya suka. Pertama, tidak ada numeric pad sehingga bisa lebih lega ya spacingnya. Kedua, tombol powernya juga terpisah sendiri. Oh ya, tombol power ini juga sekaligus jadi fingerprint scannernya ya. Di atas deretan function key ada 4 hotkeys, yaitu volume down, volume up, mute, dan tombol ROG untuk masuk ke Armoury Crate. Di aplikasi Armoury Crate ini, kita bisa atur performa laptop ini dan juga bisa mengatur tampilan dari animatrix-nya. Kemudian touchpad-nya juga sudah pas banget ya ukurannya, tidak terlalu besar sehingga menghindari accidental touch, tapi juga tidak kecilan buat dipakai bekerja. Sementara feels dan feedback-nya terasa just right ya. Saya sendiri sangat nyaman dengan keyboardnya ini, sangat empuk dengan travel distance hingga 1,7 mm ya. Walaupun saya suka bingung nih mencari tombol home, and page up sama page down, karena memang tidak ada di laptop ini. Keyboard ini sendiri ditemani 4 level backlight ya, warnanya putih yang bisa kamu atur dengan menekan tombol FN dan juga panah ke atas atau ke bawah. Untuk urusan multimedia, laptop gaming juga biasanya unggul ya, dan ROG Zephyrus G14 ini punya dua front firing speaker yang menggunakan teknologi Dolby Atmos. Suaranya sangat terkontrol dengan baik dengan power yang sangat-sangat cukup, membuatnya enjoyable, bahkan saya tak perlu menggunakan Bluetooth speaker lagi. Dan untuk layarnya, kita bisa lihat bezel yang tipis di 3 bagian ya. Kiri, kanan, dan atas membuat screen to body ratio-nya berada di angka 85%. Resolusinya Full HD dengan refresh rate 120 Hz ya yang saya jajal ini. Dengan panel IPS yang sudah Pantone Validated dan juga 100% sRGB. Itu adalah dua hal yang krusial ya bagi seorang kreator, dan dua hal itu saya rasa akan menjadi faktor penting yang membuat teman-teman kreator tak berbalik badan ya menghadapi laptop gaming yang satu ini. Spek teknisnya gimana? Nah, ROG Zephyrus G14 ini menggunakan AMD Ryzen Renoa terbaru seri 4000, yang mana spek tertingginya menggunakan AMD Ryzen 9 4900HS dengan GeForce RTX 2060 ya. Untuk RAM kebanyakan tersedia dalam dua varian, yaitu yang 8GB dan 16GB, semuanya DDR4. Dan yang saya coba kali ini menggunakan Ryzen 7 4800HS, ini menggunakan kartu grafis Nvidia GeForce GTX 1650 Ti yang sudah dilengkapi dengan 4GB GDDR6 VRAM, RAM 8GB, serta juga power adaptor yang support sampai 180 Watt. Awalnya saya agak khawatir ya dengan besaran RAM 8GB-nya, yang mana di video editing session suka rada mandek pas previewing.
Tapi ini sudah semingguan saya pakai jadi mesin rendering saya, previewing, editing lancar, dan untuk rendering juga cukup cepat ya, di mana waktu yang dibutuhkan untuk merender video 18 menit itu sekitar 11-15 menit. Saya pakai Filmora 9.5 ya saat ini. Sebagai sedikit perbandingan, biasanya saya melakukan semua itu di sebuah ultrabook dengan spek Core Intel i7 10710U dan RAM 16 GB. Dan menurut saya, performanya kurang lebih sama lah. Setelah saya lihat di benchmark, ternyata malah performa dari Ryzen 7 4800 HS ini malah sedikit di atas Intel Core i7 10710U itu yang punya jumlah core 6 ya. Jadi menurut saya si Ryzen ini di seri Renoa ini cukup banyak peningkatan mungkin ya dibandingkan seri sebelumnya yang membuatnya mampu bersaing banget dengan Intel. Dan gak kebayang kalau misalkan nanti saya tambahkan lagi satu buah atau satu keping RAM 8 GB ya di laptop ini. Jadi biar bisa dual channel, mungkin bisa lebih kencang lagi ya performanya. Dan yang paling saya senangi dari sebuah laptop gaming adalah hilangnya keluhan soal panas. Ya memang laptop gaming punya heat management yang selalu lebih baik ya dibandingkan ultrabook. Dan di sini kita punya dua fan yang membuang panasnya ke sisi, ke kiri dan kanan, sehingga keluhan saya soal heat yang terlalu panas sampai ke palm rest di laptop saya sebelumnya hilang sama sekali di laptop ini. Ini pokoknya kalau kamu lagi ngetik sambil ngedit gitu ya, nggak akan ada sama sekali panas yang kerasa di bagian palm rest atau di bagian keyboardnya ini. Dan sebagai tambahan, ROG Zephyrus G14 ini juga masih mengusung Ergolift Hinge ya, jadi bisa membantu masalah sirkulasi udara lebih baik. Mungkin downgrade yang kerasa dari ultrabook saya adalah layar dari ROG Zephyrus G14 ini yang masih Full HD ya. Tapi ini masalah kebiasaan aja sih, setelah 2 harian saya pakai, di hari ketiga itu udah mulai terbiasa, udah nggak ngerasain perbedaannya lagi. Dan untuk masalah absennya webcam, kebetulan juga ultrabook saya webcamnya rusak. Jadi kemarin saya udah beli eksternal webcam yang USB, yang HD 720p, dan itu selalu saya pakai buat zooman. Sehingga di laptop ini pun saya tinggal colok ke colokan USB-nya, dan nggak masalah ya masalah webcam ini. Walaupun saya lihat sebetulnya di bundling dari penjualan ROG Zephyrus G14 ini disertakan juga webcam Asus GC21 bersama dengan sleeve case-nya yang keren banget, silahkan dilihat. Dan dengan harga pasaran mulai dari 21 jutaan, ROG Zephyrus G14 ini tempting banget sih. Paling bagi saya tinggal tambah RAM sekeping lagi ya 8 GB biar bisa dual channel dan juga lebih besar kapasitas RAM-nya biar lebih ngangkat performanya. Buat profesional atau kreator yang seneng gaming at night, rasa-rasanya laptop ini bakal cocok banget ya. Karakter desainnya lebih cool, siap-siap mengganggu pasar ultrabook nih. Jadinya, impresi saya terhadap laptop ini benar-benar bagus, sangat cocok buat karakter saya, di mana saya butuh laptop performa tinggi, tapi tetap compact, tetap tidak terlalu berat, dan juga ini adem ya, dengan performa yang setinggi itu, dia heatsinknya bagus, heat manajemennya bagus, sehingga ini sukses membuat saya kecantol. You know kecantol? Oke, gitu aja kali ya review dari saya. Mohon maaf kalau reviewnya mungkin tidak selengkap yang lain, yang ada game testing, benchmark testing, dan lain-lain. Ini, seperti tadi saya bilang di awal, menggunakan sudut pandang seorang kreator saja ya. Kreator yang sering bikin video sederhana seperti saya, tapi rada sering bikinnya mungkin ya. Makanya kalau kamu lihat, video di channel ini ada tiap hari, ya butuh laptop yang performanya gede nih, performanya bagus buat bisa bikin video tiap hari dengan kencang. Karena kalau enggak, nunggu render lama, nggak akan bisa tuh saya bikin video sesering itu. Oke, good job Asus, ROG Zephyrus G14 ini benar-benar bikin saya kecantol. You know kecantol? Gitu aja video kali ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.